Bu Natali dan Pak Hedi. Kami dari Helper and Baxter. Saya Fania. Saya Mela. Saya Gabriela. Dan saya Jonathan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bisnis plan kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan 4 poin. Yang pertama adalah business overview, yang kedua adalah market analysis, yang ketiga adalah management plan, dan yang keempat adalah operating plan. Lalu selanjutnya ada slogan kita yaitu helping people changing lives, di mana maksud dari slogan itu adalah kita akan menjual produk-produk yang bisa membantu di masa pandemi seperti ini. Jadi kita bisa membantu banyak orang dengan mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya, untuk profil perusahaan kami, nama perusahaan kami adalah Helper and Factor, diambil dari bahasa Dutch, atau bila diganti dengan bahasa Inggris, adalah Helper and Factor. Perusahaan kami adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang bisa kita lihat di sebelahnya ada logo kami, yang dimana ada nama perusahaan kami, lalu di bawahnya ada gambar masker. Gambar masker tersebut melambangkan adalah sebagai kita pejuang pada saat masa pandemi sekarang. Lalu di bawahnya juga ada tahun didirikannya perusahaan kami. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang business overview. Yang bisa kita lihat, di sini ada persentase sampah yang ada di Indonesia. Sampah organik ada 60%, plastik, karet, dan kertas 28,5%, logam, kain, dan kaca 11,5%. Karena kelompok kami, perusahaan kami sudah melihat persentase sampah ini, maka perusahaan kami ingin membantunya dengan cara membuat limbah kain yang kita daur ulang menjadi bahan dari salah satu produk kami. Lanjut, next. Lalu di sini ada beberapa masalah yang sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana perusahaan kami mengatasinya. Yang pertama, tingkat penyebaran virus COVID-19 di Indonesia semakin lama semakin menaik, dikarenakan banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, Indonesia juga memiliki banyak sampah kain. Solusi yang perusahaan kami ingin membantunya, yang pertama, dengan adanya produk kami dapat membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan adanya produk-produk pencegah COVID-19. Yang kedua, kami dapat mendaur ulang kain yang sudah tidak terpakai. Next. Dan kualitas yang murah juga. Visi dari perusahaan kami sendiri adalah untuk menjadi perusahaan yang terpercaya, dikenal di berbagai kalangan, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Karena sebagian dari keuntungan yang kami dapatkan akan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Perusahaan kami memiliki 3 misi. Yang pertama, memberikan kontribusi dan berupaya sepenuhnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan konsumen. Dan yang terakhir, membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan ini adalah keunggulan perusahaan kami dari perusahaan lainnya. Perusahaan lain memiliki harga yang kurang terjangkau, dan produk yang ditawarkan mereka juga kurang bervariasi. Dan yang kami sudah lihat, produk-produk mereka juga kurang praktis, di mana produk kami memiliki harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang terjamin. Dan produk kami juga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Mengapa kami bisa mengatakan seperti itu? Karena produk dengan harga 35.000, konsumen sudah mendapatkan 4 produk di dalam suatu pouch yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Produk yang bisa kalian dapatkan jika membeli produk kami adalah Corona Finger, yang dimana pada saat
Zaman pandemi seperti ini, kita dilarang untuk memegang barang secara sembarang. Dan fungsi Corona Finger ini agar kita bisa membuka pintu tanpa menyentuhnya langsung atau menekan lift. Dan selanjutnya kalian juga dapat hand sanitizer beserta pouch yang dimana kalian bisa menggantungkannya di tas kalian. Dan kalian juga dapat masker kain dan scrunchie yang bisa kalian senadakan dengan pakaian kalian, serta clear pouch yang bisa kalian bawa sekaligus dalam satu tempat. Selanjutnya adalah packaging dan thank you card. Ini seperti yang ditampilkan, packaging tersebut adalah packaging yang akan kita gunakan sebagai penjualan produk kami. Kenapa kami menggunakan packaging yang seperti itu? Karena menurut kami packaging seperti itu bisa digunakan berkali-kali dan kokoh. Lalu ada thank you card yang disertakan dalam pembelian. Lalu market analysis. Target dari perusahaan kami yaitu 80% perempuan dan 20% laki-laki. Dan rentan usianya dari usia 15 sampai 25 tahun. Market yang kami tujukan untuk produk kami adalah kami menargetkan seluruh wilayah Indonesia untuk membeli produk-produk kami. Target dan sales pada perusahaan kami yaitu tahun pertama target kami adalah menjual 200 produk, tahun kedua 250 produk, tahun ketiga 350 produk, dan tahun keempat atau tahun terakhir kita targetnya 450 produk. Tapi target penjualan di tahun pertama, produk yang terjual itu ada 180, tahun kedua ada 320, tahun ketiga ada 600 produk, dan tahun keempat ada 720 produk yang terjual. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen plan. Posisi yang ada di tim kami, yang pertama adalah Vania Tan sebagai General Manager of Helper and Fetcher, dan selanjutnya Jonathan sebagai Finance Manager of Helper and Fetcher, dan saya sendiri Amela Felicia sebagai Sales Manager of Helper and Fetcher, dan Gabriela Kurniawan sebagai Marketing Manager of Helper and Fetcher. Dan ini adalah struktur organisasi kami. Ini adalah strategi advertising dan promotion kami. Kami akan memasarkan produk kami di website dan juga sosial media. Konsumen dapat membeli produk kami melalui website yang sudah tertera di layar. Kami juga menggunakan sosial media sebagai pemasaran kami karena seperti yang kami tahu, sosial media digunakan oleh semua orang sehingga produk kami dapat dilihat oleh banyak orang. Dan ini adalah operating plan perusahaan kami. Ini ada making process, di mana kami akan mendaur ulang kain bekas atau kain yang sudah tidak terpakai, dan memastikan bahwa kain tersebut layak untuk dipakai, dan kita akan juga mensterilkan kain tersebut untuk dijadikan masker dan juga hand sanitizer pouch. Dan ini adalah proses pengiriman barang-barang kami. Yang pertama adalah recycling old fabrics. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kami menggunakan kain bekas untuk membuat produk kami. Yang kedua ada creating handmade products, di mana kami akan menjahit sendiri produk-produk kami. Yang ketiga ada reaching out to our suppliers, di mana kami akan membeli produk yang tidak handmade seperti hand sanitizer, clear pouch, dan packaging. Yang keempat ada managing orders, di mana kami akan membuka website kami dan kami akan melihat apa ada pesanan dari konsumen atau tidak. Yang kelima adalah shipping process,
di mana kami akan mengirimkan barang-barang yang sudah di-package dengan aman kepada konsumen. Demikianlah presentasi kami. Kami minta maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.